Ini pendapat dari Armstrong ya. Secara umum dia katakan bahwa ajas-ajas otonomi boleh mengatur pemerintahan daerah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ajas-ajas otonomi. Armstrong ini membagi sebagaimana dikenal dalam konstitusi, aturan dalam bentuk negara serikat dan negara kesatuan. Negara federal adalah negara di dalam mana dua negara atau lebih yang sederajat bersatu karena tujuan-tujuan tertentu yang sama. Seperti di Amerika. Negara bagian itu sederajat dengan negara pusat. Oleh karena itu ketika Donald Trump ya, mengerahkan pasukan cadangan nasional ke Washington DC ya, tanpa pemberitahuan kepada pemerintahan distrik Columbia ya, Washington DC, maka Gubernur Washington DC ini menggugat Trump ke pengadilan untuk tidak mengulangi lagi pengiriman tentara cadangan nasional ke wilayah tanpa memberitahukan kepada pemerintahan setempat, pemerintahan negara bagian konstitusi. Jadi ada perbedaan prinsipal di antara negara kesatuan dan negara federal seperti sudah saya jelaskan. Negara-negara yang bergabung yang dinamakan negara bagian punya kedudukan yang kuat. Negara-negara federal ini bentuk negara-negara bagian ini membentuk negara federal seperti Amerika. Ya kan? Awalnya kan 13 negara bagian, lama-lama bergabung sampai terakhir adalah Alaska, ya, negara bagian ke-51. Untuk negara federal, ya ada sebagian kekuasaan diserahkan kepada negara federal. Dengan perkataan lain, kekuasaan yang ada pada negara federal itu dibatasi oleh kekuasaan yang terdapat pada negara-negara bagian yang bergabung. Ini berarti adanya perbedaan antara kekuasaan pemerintah federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian. Ya, untuk mencegah timbulnya konflik antara dua kekuasaan di atas, maka diatur secara tegas dalam konstitusi. Nah, termasuk kalau ada sengketa antara negara bagian dan negara federal, itu dibawa ke mana? Kalau di Amerika dibawa ke Mahkamah Agung. Misalnya, kalau kita ini sengketa antar keuangan antar lembaga negara, ya diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Jadi pengaturan berbagai kekuasaan ini harus dituangkan secara jelas dalam konstitusi supaya jalan pemerintahan berjalan dengan baik. Konstitusi dalam suatu negara federal dapat disamakan sebuah perjanjian atau bersifat perjanjian yang harus ditaati baik oleh pemerintah federal maupun negara bagian. Konstitusi yang bersifat sebagai perjanjian itu ditetapkan oleh wakil-wakil negara yang bentuk negara federal dalam suatu pertemuan, dituangkan dalam suatu dokumen tertentu, ya seperti berlaku di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini baru beberapa tahun setelah merdeka, baru disahkan konstitusi. Beda dengan Indonesia. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45, konstitusinya disahkan 18 Agustus. Kalau di Amerika tidak. Ya, kemerdekaan 1776, konstitusi menyusul kemudian. Ya. Jadi walaupun hubungannya adalah negara bagian dengan negara federal, ya, tetapi pemerintahan supremasi kekuasaan ada di tangan pemerintah federal. Jadi pemerintah federal ini mengatur diplomasi, ya, kemudian pertahanan keamanan dan moneter. Kekuasaan atau bentuk negara antara federal dengan negara bagian ini bertumpu kepada aliran federalisme. Ya. Beda lagi dengan konfederasi. Ya, konfederasi adalah satu federasi negara-negara bergabung menghendaki adanya kedaulatan nasional di mana negara sebagai keseluruhan punya kedaulatan. Konfederasi beda dengan negara. Konfederasi seperti Swiss, ya, itu negara pusatnya sangat berkuasa sekali. Konteks negara federal, dalam konstitusi negara federal ditetapkan secara legislatif kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah negara federal. Demikian juga dalam konstitusi negara federal ditetapkan secara legislatif kekuasaan diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Ya.
Sedangkan kekuasaan lainnya adalah ada pada negara federal. Jadi terbatas itu. Dan definitif jelas apa yang ada pada negara federal. Kalau dalam konstitusi negara federal ditetapkan secara definitif kekuasaan diserahkan kepada pemerintah federal seperti di Kanada. Dengan jalan membagi kekuasaan secara pertama ini berarti diperkuatnya kedudukan negara federal dibandingkan negara-negara bagian. Jadi Kanada walaupun negara federal berbeda dengan Amerika. Kekuasaan pemerintah federal di Kanada sangat kuat, berbeda dengan di Amerika. Jadi seperti tadi, ya penerjunan atau katakanlah pengiriman tentara cadangan nasional oleh Presiden Trump, menurut konstitusi harus seizin ya negara bagian. Ya karena negara bagian ini punya polisi federal yang bisa menguasai, kalau sekedar demonstrasi bisa dikuasai, ya bisa diatur. Perbedaan antara Amerika dengan Kanada bahwa kalau di Amerika negara bagian disebut state, ya, negara. Karena itu disebut sebagai United States, persatuan negara-negara. Tapi kalau di Kanada disebut sebagai provinsi, misalnya Quebec provinsi, ya provinsi Quebec. Ya. Nah ini Kanada adalah less federal atau tidak sepenuhnya federal karena model tadi. Kalau provinsi jelas itu berbeda sekali dengan negara bagian, walaupun konteksnya ada negara bagian, sama dengan Amerika. Ada negara bagian, ada negara federal, sama seperti di Amerika Serikat. Kalau mau ikut